Jumpa lagi bersama saya Dedi Susanto. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai makhluk peta atau makhluk hantu. Jadi yang berkenaan dengan apakah makhluk-makhluk hantu perlu diusir atau tidak, ya. Jadi kita akan membahasnya di video kali ini. Jadi begini. Jadi di dalam pandangan agama Buddha, hantu biasa disebut sebagai hantu kelaparan atau peta itu adalah salah satu dari 31 alam kehidupan. Dan alam hantu atau alam peta ini adalah merupakan alam menderita. Ya, alam menderita, dimana di kehidupan makhluk itu sebelumnya ya sama juga seperti kita, bisa aja mereka juga dari alam manusia seperti kita. Kemudian karena diliputi oleh keserakahan yang sangat besar, dan momen itu muncul ketika dia akan meninggal, momen keserakahannya itu, maka kemudian dia terlahir sebagai hantu kelaparan atau peta. Jadi peta ini adalah termasuk kelompok makhluk yang menderita. Mereka bisa menghuni tempat apapun, entah itu di rumah kita, ya, entah itu di kamar mandi, entah itu di kuburan, di banyak tempat lainnya. Mereka bisa di mana saja. Ya, kita ambil sajalah contohnya di rumah kita. Ya, ada peta di rumah kita, ya. Kalau di Indonesia itu banyak sekali, ya. Misalnya dikategorikan sebagai kuntilanak, ya, pocong, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi itu makhluk-makhluk termasuk ke dalam kategori peta. Di dalam pandangan agama Buddha, mereka adalah makhluk yang sangat menderita. Jadi apabila kelompok makhluk-makhluk seperti ini, hantu-hantu seperti ini, berdiam di rumah kita, apakah perlu kita usir? Jadi kita sebagai seorang umat Buddha, kita tidak perlu mengusir makhluk-makhluk seperti ini, karena yang mereka butuhkan adalah doa. Secara umum saya katakan doa, tapi secara Buddhis dikatakan pelimpahan jasa. Mereka butuh hal-hal demikian. Ya, kita agama Buddha agak berbeda. Mungkin di sistem kepercayaan lain lagi tindakannya. Ya, misalnya dalam sebuah rumah ada makhluk-makhluk hantu seperti makhluk peta, kemudian mereka tangkap, kemudian mereka masukkan ke botol, dibuang di tempat lain, atau mereka musnahkan hantu itu. Ya, tapi kita di dalam agama Buddha kita tidak melakukan itu. Karena kita apa? Karena kita sudah tahu bahwa mereka itu menderita. Yang perlu kita lakukan adalah doakan mereka, lakukan pelimpahan jasa, sehingga mereka tidak lagi terlahir sebagai hantu. Mudah-mudahan dengan pelimpahan jasa yang kita lakukan kepada mereka, mereka bisa segera untuk terlahir kembali ke alam yang lebih baik. Ya, bahasa sederhananya pindah alam ke alam yang lebih baik. Itu harapan kita. Kita tidak pernah nangkap mereka ngapain. Pak, keberadaan hantunya sangat menyusahkan saya loh. Mereka di rumah itu membunyi-bunyikan barang, kadang-kadang menampakkan diri. Itulah salah satu caranya untuk menunjukkan eksistensinya mereka. Ya, mereka tidak punya niat untuk mengganggu kita. Memang ada beberapa makhluk-makhluk tertentu yang usil. Ya, ada makhluk-makhluk tertentu yang usil, tapi kebanyakan dari makhluk-makhluk peta atau makhluk-makhluk hantu, ya, mereka itu butuh pelimpahan jasa, butuh doa, karena kehidupan mereka itu di alam mereka itu sangat menderita, sehingga mereka perlu untuk dilakukan pelimpahan jasa atau doa. Apalagi misalnya hantu-hantu ini sudah tidak memiliki sanak famili lagi. Ya, dia menetap di satu rumah, kemudian orang di rumah itu ya wajib ya
bahkan harus untuk mendoakan mereka. Apalagi kalau dia itu adalah seorang umat Buddha, ya doakanlah mereka, karena mereka sudah sangat menderita. Ya, untuk apa lagi kita tangkapin mereka? Untuk apa lagi kita usir? Ya, karena bisa saja mereka duluan berada di rumah itu. Ya, jadi secara bijak kita, secara Buddhis, kita tidak pernah mau untuk mengusir-ngusir hantu. Kita tidak pernah mau menangkap-nangkap hantu. Yang kita lakukan adalah mendoakan mereka, melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Semoga kelak mereka tidak lagi terlahir sebagai hantu, kemudian penderitaan mereka bisa selesai, dan kemudian pindah alam, yang mudah-mudahan lahir lagi jadi manusia, ya, atau bisa lahir di alam yang lebih baik lagi, ya. Saya kira itu yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.